Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Ahsan dari kelas S1 Teknik Elektro 04A dengan NIM 20107026. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin dalam podcast kali ini ingin menjelaskan tentang modul 4, yaitu muatan listrik dan medan listrik. Tujuan praktikum ini yaitu memahami prinsip muatan dan medan listrik. Yang kedua, mampu menentukan medan listrik dari muatan listrik. Lalu yang selanjutnya, ini ada pengertian muatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat dasar dari partikel elementer tertentu. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Setiap zat tersusun atas atom atom sehingga muatan listrik suatu zat tergantung dari jenis muatan listrik atom-atomnya. Muatan listrik diketahui ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Nah, benda dikatakan bermuatan listrik positif apabila kekurangan muatan negatif atau yang bisa kita sebut elektron, sedangkan benda yang kelebihan elektron dikatakan bermuatan negatif. Lalu, benda dikatakan netral apabila jumlah muatan positif dan negatifnya itu sama. Nah, ini muatan listrik itu diberi simbol Q dan satuan muatan SI adalah kolom. Lalu yang kedua adalah medan listrik. Medan listrik adalah sifat efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton. Dalam ruangan yang ada di sekitarnya, medan listrik memiliki satuan Newton per Coulomb atau bisa disebut Newton per Coulomb. Medan listrik dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, medan listrik selalu ada di sekitar muatan listrik. Arah medan listrik yaitu jika positif menjauhi sumber, kalau negatif mendekati sumber. Seperti pada gambar di bawah ini positif, ini muatan positif keluar semua nih. Terus muatan negatif ini masuk mendekati sumber. Selanjutnya ada kuat medan listrik dengan rumus E sama dengan K dikali muatan per R kuadrat. E itu kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Q itu muatan listriknya. Lalu R itu jarak atau titik yang ditinjau dalam 1 meter. Lalu K itu konstanta pembanding yang besarnya itu tetap, yaitu 9 kali 10⁻⁹ Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, alat dan bahannya di sini yaitu yang pertama itu modul eksperimen muatan dan medan listrik. Lalu yang kedua itu software pad simulation, kita pakai laptop gitu, terus buka webpad, terus buka wave dan buka charge dan medan itu apalah. Lalu yang ketiga itu komputer atau laptop. Ya, ini prosedur percobaan nanti akan saya lakukan di laptop setelah saya mempresentasikan ini. Jadi saya baca dulu ini semua, nanti dipresentasikan saya di laptop. Ya, prosedur percobaan pada yang pertama itu tabel 1 itu memahami konsep muatan dan medan listrik. Untuk memahami konsep muatan dan medan listrik, kita harus melakukan langkah berikut, yaitu yang pertama, taruh muatan positif plus 1 Nc dan amati arah medan listrik. Catat berapa nilai medan listrik dengan satuan V per M. Jika sensor muatan uji positif diletakkan berarti 200 cm di sebelah kanan.
Ya, yang kedua, kembalikan kondisi simulasi pada awal dan ganti muatan positif dengan muatan negatif. Lalu hitung errornya. Lalu buat analisis dari simulasi terkait, disimpulkan gitu. Simulasi terkait muatan listrik dan medan yang ditimbulkan. Lalu tabel 2 dan 3 di sini, yang pertama itu masukkan nilai muatan Q1 sama dengan plus 1 Newton Coulomb dan Q2 sama dengan minus 1 N Coulomb, dan buat jarak di antara keduanya sebesar 4 meter. Atur muatan uji positif dengan variasi 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan masing-masing dari sebelah kanan, tengah, dan kiri simulasi. Lalu catat nilai dan arah medannya yang tertera pada simulasi tersebut. Lalu yang terakhir, hitung secara manual dengan menggunakan persamaan medan listrik. Yang kelima, hitung error yang terjadi. Lalu buat analisis dari hasil simulasi terkait, terhubungan besar dan arah resultan dari dua muatan listrik yang berbeda jenis muatannya. 7. Carilah nilai dan pada percobaan ini sehingga di antara muatan tersebut dapat bernilai 0. Jika tidak, jelaskan alasannya. Bisa dijelaskan dengan perhitungan. Ulangi simulasi di atas. Ganti nomor 1 dengan muatan yang sama. Ya tadi kan ini yang sama, yang terus ini plus dengan plus. Ya, ini hasil data tabel 1. Bisa kita ya seperti ini hasilnya. Lalu ini perhitungannya, saya hitung manual gitu. Seperti ini hasilnya. Setelah itu errornya. Dan ini merupakan fotonya saat saya melakukan simulasi seperti ini menggunakan alat ukur ini. Ini ada muatan, ini di kanan muatan positif sejauh 200 cm berdasarkan modul ya, tapi di sini 200,05 ya, anggap saja 200 ya, jadi seperti ini. Lalu tabel 2 ini seperti ini hasilnya. Lalu ini saya hitung manual dengan rumus seperti ini, E1 dikurangi E2. Ya, ini seperti ini hasilnya. Lalu saya hitung nilai errornya juga. Lalu ini adalah waktu saya melakukan simulasi ini di halaman webpad. Lalu ini hasil data tabel 3 bisa dilihat seperti ini hasilnya. Dan ini saya dari 1, 2, 3 tuh cuma ngambil nomor 1 saja sebagai contoh. Ini contoh perhitungan manualnya maksudnya. Ini seperti ini, E1 tambah E2. Kalau saya hitung nilai errornya, ditemukan hasil seperti ini. Ya, kesimpulannya dari praktikum ini yaitu garis medan listrik muatan positif menuju luar dan muatan negatif menuju dalam. Lalu apabila sensor arah dengan arah garis medan, maka besar medan positif. Jika berlawanan dengan arah, besar medan negatif. Lalu semakin kecil jarak antar muatan, semakin besar medan listriknya. Lalu yang terakhir, apabila dua muatan sejenis akan menghasilkan medan listrik yang menolak, namun jika berbeda akan saling tarik-menarik. Ya, lalu ini saya akan melanjutkan proses simulasinya di laptop. Ya, jadi pada percobaan pertama ini kita mengukur
percobaan pertama kan, taruh muatan positif 1 plus NC dan amati arah medan listrik. Di sini arah medan ini taruh sini, ditaruh di sebelah kanan 200 cm di sebelah kanan dari muatan. Berarti kita ukur dengan menggunakan ini 200, berarti itu sejauh ini. Kita letakkan sensornya di sini. Ya, lalu seperti ini. Bisa dilihat hasilnya ini di sini. Hasilnya sebesar 2,19 V per M. Itu besar medannya. Lalu derajatnya 0,4. Di sini 0,2. Saya pas itu beda sedikit ukurannya dengan jarak 201 cm. Lalu yang selanjutnya ada yang ini, hasil tabel kedua. Jadi kita letakkan seperti ini. Ini saya pas itu sudah mensimulasikan seperti ini. Letakkan positif di sini, lalu ini di kanan dari positif sejauh 400 itu berarti 8 kotak. Setiap kotak ini 50 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Nih, coba kita buktikan nih pakai penggarisnya. Bukan 8. 400 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari saya salah hitung berarti. Lalu ini di sini. Pada percobaan kedua ini kita letakkan muatan di sebelah kiri, muatan positif. Ini dari percobaan pertama ini 100 cm di kiri A sebagai contohnya. Ini pindah ini 100 cm berarti 2 kotak, menghasilkan 8,67 V per M. Buat medannya dengan derajat 1,79,5. Lalu yang tabel ketiga, di sini kita menggunakan muatan sejenis atau sama gitu dengan bermuatan positif. Di sini saya ambil contoh nomor 1 dengan dimana sensor diletakkan 100 dari kiri A. 100 kiri A berarti diletakkan di sini 1, 2 di sini ke arah kiri dengan besar 9,38 Vm. Ini medannya, ini derajatnya. Ya, jadi seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.